Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga pada pagi kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat agar teman-teman bisa menyimak materi yang cukup menarik pada pagi kali ini. Nah, jadi teman-teman, pada pagi kali ini kita akan membahas materi mengenai toleransi dan menghargai keberagaman dalam Islam. Nah, teman-teman, materi kali ini cukup penting karena seperti yang teman-teman tahu, kita itu berada di tengah masyarakat yang cukup beragam, baik dari segi ras, kemudian suku, agama, budaya, dan lain-lain. Nah, kita juga bertemu dengan banyak keberagaman dari segi kebiasaan, kemudian budaya, pola pikir. Nah, dari hal tersebut kita harus bisa memahami bagaimana sih Islam itu mengajarkan kita untuk menyikapi perbedaan dengan cara yang baik. Nah, sebelum masuk ke inti materi, sebelumnya saya akan bertanya, apakah di sini teman-teman memiliki latar keluarga yang sama, memiliki hobi yang sama, atau memiliki sifat yang sama? Nah, tentunya dari ketiga tersebut, tentunya pasti memiliki perbedaan ya teman-teman. Nah, ada yang suka, mungkin hobinya ada yang suka berolahraga atau memiliki sifat yang berbeda, kemudian latar keluarganya yang berbeda. Nah, perbedaan yang ada di tengah masyarakat itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman. Karena coba teman-teman bayangkan ketika semua orang itu memiliki latar keluarga yang sama, kemudian memiliki hobi yang sama, pola pikir yang sama, mungkin kehidupan sekarang ini akan terasa monoton dan tidak berkembang. Nah, mungkin kehidupan itu akan berjalan hanya gitu-gitu saja gitu ya. Nah, karena memang manusia itu diciptakan berbeda karena agar saling melengkapi satu sama lain. Nah, jika di dalam Islam itu ada istilah yang disebut dengan tasamuh. Nah, tasamuh itu berarti toleransi atau sikap saling menghargai, kemudian bisa menghormati, menerima, kemudian memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalani kehidupannya tanpa saling merendahkan atau menghakimi mereka gitu. Nah, toleransi itu bukan berarti kita itu harus menyetujui semua hal atau kita itu harus mencampur adukan semua keyakinan, tetapi toleransi itu berarti kita itu harus mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara damai gitu. Jadi menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa merendahkan satu sama lain gitu. Nah, karena seorang muslim itu tidak boleh merasa dirinya itu lebih baik karena memiliki sesuatu perbedaan baik dari suku, kemudian agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Nah, bisa kita pahami bahwa semua manusia itu berasal dari pencipta yang sama, dari asal-usul yang sama. Artinya tidak ada manusia yang lebih rendah atau yang lebih tinggi hanya karena asal-usulnya. Karena setiap manusia itu berasal dari pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut juga kita bisa pahami bahwa tujuan dari keberagaman adalah agar manusia itu saling kenal mengenal, bukan untuk saling membenci. Kemudian dari ayat tersebut juga kita bisa pahami bahwa ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dari kekayaan hartanya, bukan dari jabatannya, kemudian bukan dari sukunya, tetapi dilihat dari ketakwaan orang tersebut, dari ketakwaan seorang muslim tersebut. Nah, kenapa sih kita itu harus menghargai orang lain? Karena pada hakikatnya seorang manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Ketika misalnya contoh di dalam satu kelas, dalam satu kelompok belajar itu tidak mungkin semua siswa itu memiliki keterampilan yang sama. Mungkin ada siswa yang terampil dalam menulis, kemudian menghitung, ataupun ada siswa yang kreatif gitu. Nah, ketika siswa tersebut di satu kelompokan itu mungkin akan menjadi kerjasama yang baik gitu.
Ataupun ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ketika dalam diskusi kelas mungkin ada teman yang jawabannya berbeda gitu dengan kita atau berbeda pendapat dengan kita. Nah, kita itu tidak boleh langsung menyalahkan orang tersebut, tetapi kita itu harus mendengarkan dulu orang tersebut. Jadi kita itu tidak boleh langsung menyalahkan atau menjudge orang yang berbeda pendapat dengan kita, karena setiap orang itu memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda dengan kita. Jadi kita itu harus bisa mendengarkan dan memahami pola pikir orang lain. Hal tersebut juga harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di media sosial, karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang mudah terprovokasi kemudian mengejek ataupun menyebarkan ujaran kebencian di dalam media sosial. Banyak orang yang menyebarkan kebencian di media sosial, yang dimana media sosial itu ruang lingkupnya sangat luas dan mudah tersebar. Jika kita sudah bisa menerapkan hal-hal tersebut, kehidupan kita itu akan menjadi damai, kemudian persahabatan juga erat, dan kita akan terhindar dari konflik-konflik sosial, dan lingkungan kita juga akan terasa nyaman karena terhindar dari permusuhan. Kehidupan Rasulullah SAW itu juga menjadi contoh terbaik dalam hal toleransi. Nah, beliau itu selalu memperlakukan orang lain itu dengan ramah, kemudian dengan kasih sayang dan menghargai orang lain. Nah, Rasulullah juga mengajarkan pentingnya kita untuk menjaga ucapan, kemudian menghormati sesama dan menghargai orang lain meskipun memiliki banyak perbedaan. Nah, dari teladan Rasulullah SAW kita belajar bahwa akhlak yang baik itu menjadi cara kita untuk menyampaikan ajaran Islam, dan sikap menghormati orang lain itu tidak membuat seseorang itu menjadi lemah, tetapi menunjukkan kedewasaan di dalam diri seseorang tersebut. Nah, di dalam era modern sekarang ini, anak-anak di zaman sekarang ini, toleransi itu memiliki tantangan yang cukup banyak gitu. Dalam media sosial kita banyak menemukan hal-hal yang menyeleweng seperti komentar yang negatif atau ejekan kepada orang lain, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, kemudian pertengkaran atau perdebatan di media sosial itu banyak ditemukan sekarang ini di media sosial. Sebagai seorang pelajar, teman-teman harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Contohnya, ketika akan menulis sesuatu di media sosial, teman-teman harus menelaah dulu apakah tulisan tersebut menyakiti orang lain atau memberikan manfaat orang lain atau tidak. Itu teman-teman harus bisa membedakan hal tersebut agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan konflik. Nah, ketika teman-teman akan mengirimkan suatu komentar atau mengirimkan suatu tulisan, jika teman-teman merasa kata-kata atau tulisan tersebut memang menyakiti orang lain, nah lebih baik teman-teman itu tidak mempublikasikan kata-kata atau tulisan tersebut, karena toleransi juga itu terlihat dari bagaimana cara kita itu berkomunikasi. Oke, mungkin teman-teman sudah agak jenuh ya, agak lelah belajar tentang materi-materi tadi. Nah, jadi kita selingi pakai ice breaking ya teman-teman. Jadi ice breaking kali ini, kalau misal saya menyebutkan hal-hal yang benar, maka teman-teman angkat tangan seperti ini. Kalau misal saya sebutkan hal-hal yang salah, teman-teman silang tangan seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ngejek teman, mendengarkan teman, semua orang harus sama pendapatnya, menghargai pendapat teman, teman dengan siapa saja, rekan teman yang berbicara. Nah, dari ice breaking tadi teman-teman bisa mengambil pembelajaran. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku yang benar, dan perilaku-perilaku yang salah. Teman-teman juga harus bisa menerapkan hal-hal tersebut ketika teman-teman bertemu orang lain, kemudian teman-teman bergaul dengan teman di sekolah. Nah, mungkin
mungkin itu ya teman-teman materi pada pagi kali ini. Mengingat waktu sudah habis ya pembelajaran pada pagi kali ini. Jadi dari teman-teman apakah sekarang ada yang ditanyakan atau tidak? Nah jika tidak mungkin ditutup ya materi pada pagi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.